Shalom. Puji Tuhan, mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Dua Korintus pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Di sini dikatakan oleh Paulus bahwa Paulus tidak perlu surat pujian. Paulus tidak perlu memuji-muji dirinya sendiri. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi kita lihat pribadi dari Paulus. Bayangkan dengan perkataan ini kita bisa mengenal siapa Paulus. Dia adalah orang yang tenang, dia adalah orang yang merasa aman dengan dirinya. Tidak perlu pembuktian, ya. Tidak perlu menceritakan hal-hal yang besar supaya orang terkagum-kagum dan Paulus merasa aman, merasa senang, merasa berhasil. Tidak perlu itu semua. Paulus tenang dengan dirinya sendiri sehingga dikatakan tidak perlu menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu. Ya. Jadi tidak perlu juga Paulus memberitahukan titelnya karena semua titelnya sudah dibuang dan dianggap sampah. Ya, kalau Anda perhatikan pendeta-pendeta zaman sekarang yang punya titel, kalau kita mengundang mereka kemudian salah satu gelarnya tidak disebut, ada yang ngambek loh. Iya, ada yang ngambek. Minimal mereka langsung protes. Sekarang kan musimnya kan. Pengkhotbahnya siapa di flyer Facebook di mana kan? Itu kalau gelarnya kurang disebut atau salah saja disebut, oh mereka. Ya. Dan Paulus bukan orang yang seperti itu. Paulus tidak perlu menunjukkan. Ingat Paulus adalah seorang Farisi ketika dia masih muda. Berarti dalam hal pendidikan dia mempunyai pendidikan yang tinggi. Dalam kekudusan secara manusia dia tidak perlu diragukan. Dia lahir di Tarsus berarti dia adalah orang yang sangat kaya. Ya, itulah Paulus. Dan orang yang seperti ini tidak perlu membuktikan dirinya. Ya. Jadi betapa enaknya kalau kita bayangkan betapa enaknya ada di dekat dari Paulus. Tidak perlu membuktikan diri Paulus dan dia tidak perlu bukti dari kita. Bayangkan kalau kita dekat dengan orang-orang yang perlu pembuktian. Erlojimu berapa? Ya 1,5 juta. Oh, puji Tuhan lah, Tuhan memberkati saya dengan yang harga 1 miliar. Ya kan? Itu sebenarnya mau membuktikan. Sehingga ketika engkau berbicara dengan orang yang masih perlu membuktikan dirinya, pembicaraan itu tidak enak. Pembicaraan itu tidak enak. Oleh karena itu betapa bersyukurnya kita mempunyai rasul seperti Rasul Paulus yang sudah merasa aman dengan dirinya dan tidak perlu membuktikan dirinya dan tidak perlu pengakuan pembuktian dari orang-orang atau jemaat yang dirintisnya. Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Bahwa kebanggaan Paulus adalah jemaat
yang dirintisnya dan jemaat yang dibangunnya. Itu adalah kebanggaan. Perubahan demi perubahan dari karakter jemaat yang dirintis dan dibangunnya. Itu merupakan kebanggaan dari Paulus. Bukan gedung gerejanya, bukan harta miliknya yang semakin bertambah sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati dirinya. Bukan itu. Tetapi jemaat. Ya. Jemaat, bagaimana jemaatmu? Ya kan? Oh, luar biasa, semuanya hidup dalam kekudusan. Dalam setiap ibadah tidak ada yang absen. Ya. Itu merupakan kebanggaan. Pemberian demi pemberian, kami hidup dalam kelimpahan. Semuanya mengalami peningkatan, doanya wah luar biasa. Itu merupakan kebanggaan. Tetapi Anda bisa bayangkan ketika seorang gembala atau seorang hamba Tuhan menceritakan, wow, kami punya villa di sini. Usaha kami menghasilkan miliaran, ya kan? Hanya hal-hal duniawi. Padahal secara inti Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Hanya itu keinginan dari Tuhan Yesus. Bayangkan kalau keinginan Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa adalah muridku. Sedangkan kemudian kita mempunyai pandangan, tujuanku yang penting adalah usahaku mengalami peningkatan. Beda jauh. Aku dikenal sebagai pendeta yang mempunyai paling banyak cabang di seluruh dunia. Beda. Tahukah Anda bahwa membangun jemaat yang begitu besar itu tidak mudah. Apalagi kemudian kita masuk ke dalam hal intinya. Puji Tuhan dengan jemaat yang banyak, yang besar, gereja yang besar. Tetapi pertanyaannya bagaimana kerohanian dari jemaat yang kita pimpin. Apakah hidup dalam doa? Apakah mempunyai pembacaan firman Tuhan? Saya bertanya kepada seseorang di Malaysia, jemaat Malaysia, jemaat dari pendeta di Singapura. Kamu punya pembacaan firman Tuhan? Dan dia sambil tertawa, dia menutupi rasa bersalahnya, mungkin dia mengatakan enggak punya. Lu bayangkan orang seperti ini dipimpin dan diajar bergerak dalam kenabian. Kan gampang disesatkan kan? Bahwa hal yang sederhana, doa baca firman. Saya mendapatkan satu masukan dari seorang hamba Tuhan. Tapi dia kalau tidak salah pengusaha juga. Dia berkata begini. Coba kalian, dia pelayanannya di desa-desa. Dia katakan begini, coba kalian terapkan ya. Sediakan waktu setiap hari 2 jam saja dengan Tuhan. Apakah kalian mau doa, apa baca Alkitab 2 jam setiap hari. Dia katakan 6 bulan kemudian kalian ketemu dengan saya percaya hidup kalian sudah diubahkan. Ekonomi kalian sudah diubahkan. Keluarga kalian sudah diubahkan. Dia bilang. Hamba Tuhan ini mempunyai keyakinan sedemikian rupa. Dan itu yang dia kemudian impartasikan kepada jemaat yang dilayaninya. Betapa luar biasanya. Ketika Martin Luther ditanya, kalau kamu semakin sibuk, bagaimana doamu? Aku akan bangun lebih pagi dari biasanya dan berdoa lebih banyak, dia bilang. Bagaimana dengan kita sekarang? Ketika kita semakin sibuk, yang dikurangi itu apa? Yang ditambahkan itu apa? Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita. Saya menekankan hubungan intim dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena ini hari-hari yang jahat. Ini hari-hari yang sangat menentukan. Saya percaya
bahwa banyak orang Kristen itu mengalami tipu muslihat iblis. Yang ketika mereka mengurangi waktu ibadah, mengurangi waktu pelayanan, mengurangi waktu-waktu dengan Tuhan. Mereka mendengar dalam pikiran mereka atau hati nurani mereka menipu mereka dengan berkata, tidak apa-apa, Tuhan maklum. Orang lain, coba kamu ceritakan ke orang lain. Mereka pasti memahami kok apa yang kamu lakukan. Ini yang disebut tipu muslihat iblis. Ya. Jadi kita harus mengerti hal itu. Kalau melawan iblis gampang. Dalam nama Tuhan Yesus usir, dia pergi. Tetapi melawan tipu muslihat iblis, kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tertipu. Ya. Namanya orang tertipu kan tetap merasa benar kan? Ya, itu orang yang tertipu. Nah, kembali kepada ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa bagi Paulus, pujiannya itu adalah jemaat yang dipimpinnya bagaimana? Apakah bertumbuh secara kerohanian, hidup kudus akan Tuhan, takut akan Tuhan, apakah itu? Seseorang berkata pada saya, seandainya Pak Yusak bisa masuk ke dalam gereja itu, gereja yang besar. Betapa saya sangat senang. Karena di gereja itu, dosa itu begitu diizinkan. Pelayan Tuhannya, jemaatnya, ada yang kawin cerai, ada yang lesbi, ada yang homo, tetap aja merasa enak di gereja itu. Merasa enak. Saya mau tekankan begini. Paulus saja ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, dia jatuh dan dia bertobat. Lalu kalau orang homo, lesbi, pejinah merasa enak di dalam gereja. Pertanyaannya, sungguh-sungguhkah ada hadirat Tuhan? Sungguh-sungguhkah ada kebenaran? Ya. Beberapa jemaat pindah dari tempat ini ke gereja lain. Kenapa? Karena mereka pikir saya menyinggung mereka dalam setiap khotbah. Padahal Anda tahu sendiri, saya besuk pun jarang. Saya tidak tahu keadaan dari jemaat yang sebenarnya. Hanya tugas saya bersama istri saya membawa kalian ke dalam hadirat Tuhan dalam setiap doa-doa saya. Bagaimana mungkin khotbah itu sengaja saya sampaikan untuk menyinggung jemaat? Semuanya apa yang saya khotbahkan ini bahkan dari pembacaan firman saya setiap pagi. Tanpa persiapan khusus nanti mau khotbah apa. Nah, di sana seharusnya jemaat memahami, oh iya ini Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa setiap firman, kemuliaan Tuhan yang diterima oleh jemaat, itu akan menimbulkan perasaan tidak enak. Sekarang respon kita bagaimana? Mengakui kesalahan dosa kita atau tersinggung dan pindah ke tempat lain? Maka engkau selamanya ketika melakukan pindah menghindari teguran-teguran dari Tuhan. Selamanya engkau tidak akan mengalami kemajuan kerohanian. Kenapa? Karena bahkan ketika engkau ditegur engkau tidak berubah. Ketika engkau pindah ke tempat lain engkau pindah dalam kepahitan. Jangan berkata pada saya waktu akan menyembuhkan luka itu. Luka itu hanya bisa disembuhkan ketika engkau datang kembali misalnya kepada saya dan mengakui, maaf Pak Pendeta, saya dulu pindah ke gereja karena saya tersinggung. Selesai. Masalah kau mau tetap di sana? Tidak masalah. Jadi sebenarnya
Banyak kutuk dialami oleh umat Tuhan gara-gara hal yang sepele seperti ini. Ketika saya menyampaikan kesaksian di banyak gereja, saya selalu meninggikan jemaat yang saya pimpin. Bagaimana mereka beribadah 50% lebih. Mereka beribadah seminggu 3 kali. Ya kan? Minggu pagi, minggu sore, dan hari Rabu. Bahkan ditambah hari Kamis. Ditambah kalau ada kebaktian kaum ibu. Ya kan? Walaupun kaum ibunya mengenaskan. Ya. Enggak nyinggung. Enggak ada singgung-singgungan kan. Ya. Bayangkan dari semua jemaat GBBS yang hadir seringkali tidak sampai 10. Supaya tahu yang tidak pernah hadir. Ya. Nah, saya selalu katakan bagaimana mereka beribadah 3 kali. Walaupun tidak berkata 100%. Tetapi itu pun sudah luar biasa loh di hadapan pendeta dan jemaat lain. Ibadah 3 kali. Mereka itu kebanyakan ibadah seminggu 1 kali. Ya. Itu sudah luar biasa. Seakan-akan Tuhan kaget jatuh dari tempat duduknya gitu loh. Lihat Anda ibadah lebih dari 1 kali. Ya. Jadi Anda bayangkan, saya selalu katakan bagaimana jemaat kami ketika kami beribadah. Kami menyembah Tuhan bisa di awal saja bisa 1/4 jam. Ya, 1/4 jam, 20 menit. Bahkan kalau Tuhan lawat kami bisa 1 jam. Dan bagi mereka itu adalah hal yang luar biasa loh. Anda kalau tahu mereka menyembah, selesai. Kemudian doa untuk pujian. Hanya seperti itu. Oleh karena itu, di mana-mana saya menyampaikan firman Tuhan, kesaksian saya. Seperti Paulus di sini, kamu adalah surat pujian kami. Itu yang saya saksikan. Tidak tahu apa yang jemaat katakan kepada orang lain tentang saya. Perhatikan, bagi saya tugas saya menyampaikan hal yang baik, yang membangun. Kalau ada jemaat yang tidak bisa melihat kebaikan dari Tuhan yang sedang membangun kita di tempat ini. Kalau jemaat tidak bisa melihat kebaikan dari gembalanya yang menyampaikan firman Tuhan tanpa jiplaan. Itu kan banyak pendeta jiplakan ya. Kalau khotbah sekarang. Kalau mereka masih tidak bisa melihat ini dan memperkatakan itu. Bahkan memperkatakan yang jelek. Gereja saya, pendeta saya, apalagi. Anda mendatangkan kutuk bagi dirimu. Di mana engkau tidak bisa bertumbuh secara kerohanian. Bahkan engkau akan mengalami kemerosotan. Terus mengalami kemerosotan secara rohani. Bahkan apa yang kau alami secara rohani, nanti itu akan berdampak paralel dengan apa yang kau alami secara jasmani. Banyak umat Tuhan tidak mengerti hal ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar melihat bagaimana kehidupan Paulus. Di sini dia bangga pada jemaat yang dipimpinnya. Dia merasa berhasil melihat kehidupan jemaat yang dipimpinnya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagaimana bisa Paulus bangga? Karena Paulus katakan, kamu bisa dibaca oleh semua orang. Ini loh kamu yang sebenarnya. Wow, luar biasa. Dulu kamu begini, sekarang kok bisa ya jadi seperti inilah. Ya, itu kebanggaan dari Paulus. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bahwa pelayanan Paulus berbeda
dengan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama. Atau bahkan orang-orang Farisi pada zamannya. Ahli-ahli Taurat pada zamannya. Bahwa Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Bukan ditulis pada loh-loh batu, bukan ditulis pada loh-loh daging, tetapi pada loh-loh batu. Itu perjanjian lama, itu adalah pelayanan, bahkan pelayanan perjanjian baru yang tidak disertai oleh pengurapan. Pengurapan, bedakan pengurapan dengan karunia. Karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada kita tanpa usaha kita. Tetapi pengurapan hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipandang layak. Coba lihat, pengurapan itu tidak sembarangan diberikan kepada semua umat Israel. Tidak, hanya kepada orang-orang yang terpilih, yang dianggap pantas. Nah, Paulus katakan pelayanannya adalah pelayanan dengan roh dari Allah yang hidup. Tanpa pelayanan dari roh Allah, maka setiap pengajaran yang disampaikan itu tidak akan pernah sampai ke dalam hati. Tidak akan menemplak hati. Tidak akan membuat hati itu bergejolak untuk berubah. Tidak akan. Kalau pelayanan tanpa roh, maka itu hanya sampai ke dalam loh-loh batu dikatakan. Artinya, hati kita sudah keras. Itu tidak akan bisa diubahkan. Itu tidak akan bisa dibentuk lagi. Kita menerima dengan pikiran, dan kita hanya menilai, bagus khotbahnya, lucu khotbahnya, enak pendek khotbahnya. Aduh capek terlalu panjang khotbahnya. Tetapi dengan Anda bisa menilai seperti itu, sekalipun penilaianmu benar, bukankah engkau tidak berubah? Tetapi ketika kau mendengar firman Tuhan yang dilepaskan dengan pengurapan, di mana Roh Kudus bekerja dengan sepenuhnya, hatimu tertemplak. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, lalu apa yang harus kami lakukan? Dikatakan, ketika hati mereka tertemplak, mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan setelah ini? Kalau orang hanya mendengar firman berdasarkan pikiran saja, firman itu disampaikan tanpa pengurapan dari Roh Kudus, maka kita hanya bisa menilai. Tetapi tidak ada gejolak untuk meresponi, untuk menindaklanjuti firman itu. Ya. Anda hanya duduk tanpa ekspresi minggu demi minggu, ya seperti itu. Ya. Kalau tertemplak, apa yang harus kami lakukan? Berarti kita harus bertanya, setelah tertemplak, maka respon kita ada dua kemungkinan. Respon yang salah, respon yang benar. Kalau respon kita salah, habis kita. Tapi kalau respon kita benar, dikatakan jemaat itu semakin bertambah. Nah itu karena respon yang benar. Ya. Jadi tidak mudah pelayanan yang Paulus lakukan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Untuk membuat surat Kristus itu tidak mudah. Membuat dua loh batu itu mudah. Ya. Yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta. Bukan dengan tulisan-tulisan secara harafiah.
tetapi ditulis oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pelayanan perjanjian lama tidak pernah sampai ke hati. Mereka hanya sampai kepada pengertian, pikiran. Ayat yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Setiap orang yang hidup dalam pengurapan, mempunyai dan mengalami pengurapan dari Tuhan, itu pasti bisa berkata seperti Paulus, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Punya keyakinan yang besar kepada Allah, punya iman yang tidak tergoyahkan. Ketika pengurapan Allah turun atas kita, Anda akan tahu dan merasa Anda akan menjadi seperti raksasa yang sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Itu pengurapan. Itu pengurapan. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, milikilah iman Allah. Bahwa tanpa Allah berkarya dan tinggal dalam kita, dan imannya dimanifestasikan di dalam melalui kita. Iman itu yang gampang goyah loh. Kalau tidak percaya coba. Anda yang sudah bertahun-tahun beribadah, ketika mengalami masalah yang tidak seperti biasanya, ketika mengharapkan keuangan yang tidak seperti biasanya besarnya, kalau mau jujur, banyak yang goyah loh. Kira-kira Tuhan jawab apa Anda? Nah, Paulus tidak punya yang seperti itu. Bagaimana bisa? Karena iman Allah itu ada di dalam dirinya. Bagaimana iman Allah ada di dalam dirinya? Karena Paulus itu hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Walaupun orang bisa berkata kepada sahabat kita, tentang sahabat kita, kamu bodoh kok percaya kepada orang itu. Ya. Tetapi karena kita memiliki keintiman dengan sahabat kita itu, orang lain mau katakan apapun, kita bisa berkata, enggak, aku tetap percaya. Bahwa tanpa kita menjalin keintiman dengan Tuhan, tidak mungkin kita memiliki keyakinan yang sebesar itu. Tidak mungkin. Kita akan gampang goyah. Kita akan penuh tanda tanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan. Padahal Paulus pun berkata begini di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ini. Ayat yang ke-20, coba lihat di sini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bahwa Paulus tidak punya kegoyahan sedikit pun tentang Kristus. Di mana dia berkata, aku di dalam Kristus, Kristus hidup di dalamku. Dia tidak punya keraguan sedikit pun. Paulus sendiri yang berkata, aku lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh dibandingkan kamu sekalian. Bukankah ini menggambarkan, ini loh waktu-waktu keintiman Paulus dengan Allah. Seringkali banyak orang menyalahkan, apa firman itu tidak bisa terjadi dalam hidupku. Seringkali kita merasa ragu akan firman tertentu. Kenapa? Karena engkau kurang mengenal Allah. Engkau begitu mudah untuk dibuat ragu. Engkau begitu mudah dibuat goncang. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bayangkan di sini,
ketika Paulus melihat hasil dari pekerjaannya, dia menyadari, dia juga introspeksi diri. Kalau saya tidak mungkinlah bisa seperti ini, ya kan? Dan dia kemudian ambil kesimpulan yang begitu baik. Dia katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukankah dengan kesadaran yang sedemikian rupa, ini akan membuat Paulus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bandingkan dengan, wow, luar biasa. Ingat Nebukadnezar ketika dia melihat negaranya dari atas sotoh dari istananya. Wow, luar biasa pekerjaanku. Wow, luar biasa. Dan seketika itu juga dia direndahkan oleh Tuhan. Bandingkan dengan Paulus. Dia sudah merintis di berbagai negara. Dan dia mengatakan ketika dia merintis dan berhasil. Dia merintis dan berhasil. Dia mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Apapun yang kita kerjakan pada akhirnya, kita harus selalu mempunyai pikiran ini, menjaga firman ini tetap di hati kita. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apa yang kami terima, ini adalah pekerjaan Allah. Sehingga kita akan semakin merendahkan diri. Tidak mungkin orang yang semakin merendahkan diri itu semakin jauh dari Tuhan. Iya kan? Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan menyadari pekerjaannya, apa yang dihasilkannya adalah kesanggupan dari Allah, akan membuat kita semakin melekat pada Tuhan. Karena kita semakin sadar tanpa Tuhan tidak mungkin bisa seperti ini. Bahkan kan kita akan tahu bahwa semakin kita naik ke tempat tinggi, itu anginnya semakin kencang. Semakin kita naik ke atas pohon yang tinggi, bukankah kita semakin deredek? Kalau semakin tinggi, pegangan kita akan semakin erat. Tetapi kalau kita masih iya kan? Kalau kita masih di tanah dan hanya melihat, wow pohon ini tinggi. Tidak usah pegangan, dari jauh pun lebih bagus. Dan itulah gambaran kebanyakan orang Kristen. Mereka berhasil, tetapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin sibuk, tetapi mereka semakin jauh juga dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan yang bekerja sebenarnya melalui hidup mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya perlu Tuhan. Perlu kuasa Tuhan. Ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dilanjutkan oleh Paulus di sini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bukankah begitu mudahnya pelayanan yang menunjukkan misalnya, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Tetapi pelayanan baru adalah menunjukkan bagaimana supaya kamu bisa hidup benar. Oh, itu tidak mudah. Membimbing orang yang sudah terbiasa hidup dalam dosa, sekarang membimbing mereka untuk bisa berjalan dalam kebenaran, itu tidak mudah. Dan inilah pelayanan perjanjian baru. Pelayanan perjanjian lama hanya berdasarkan hukum. Yang kalau engkau tidak sesuai dengan hukum ini, berarti engkau salah. Kau berdosa. Hukumanmu mati. Itu aja. Ya. Nah, Paulus di sini mengatakan, iyalah Tuhanlah yang membuat kami juga sanggup
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Di sini kita melihat ketergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melayani sebagai pelayan perjanjian baru. Kalau hanya di dalam perjanjian lama yang melayani akan hukum peraturan yang tertulis, keturunan mereka, keturunan para imam secara otomatis menjadi imam. Itu aja. Iya. Tetapi pelayan perjanjian baru, mereka harus diubahkan, mereka harus mempunyai Roh Kudus, mereka harus diurapi, mereka harus melekat dengan Tuhan. Baru bisa menjadi pelayan perjanjian baru. Bahwa setiap kita yang tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang melayani bukan sebagai pelayan perjanjian baru, tetapi pelayan perjanjian lama. Setiap pelayan perjanjian baru mempunyai keintiman, ketergantungan kepada Tuhan. Yang menyebabkan dirinya diurapi oleh Tuhan. Jadi kita sekarang menyadari atau kita mungkin bertanya-tanya sekarang. Kita ini pelayan perjanjian baru atau pelayan perjanjian lama. Paulus katakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi pelayan perjanjian baru. Bahwa pelayanan itu tidak mudah. Gampang kadang kita digesek oleh teman-teman pelayanan atau jemaat yang lain. Kita mendengar segala sesuatu dan kita goyah. Kenapa kita goyah? Karena kita hidup berdasarkan apa yang di luar kita. Kita bukan hidup berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan. Aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah membenarkan engkau. Aku menyertai engkau. Aku menopang engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Kita tidak bisa hidup dengan perkataan-perkataan Tuhan tanpa kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Sehingga secara otomatis kita akan menjadi pelayan perjanjian lama yang berdasarkan hal-hal yang jasmani. Bahkan lebih parah lagi, karena hati kita tidak ditulis oleh Roh Allah, maka hati kita gampang ditipu, ditulisi oleh roh jahat. Tipu muslihat dari si jahat. Engkau tidak layak. Tuh coba yang lain lebih bagus daripadamu. Jangan percaya hal seperti itu selama hubungan kita benar dengan Tuhan. Sungguh yang terpenting adalah mata kita tertuju pada Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika saya masih pengerja. Saya main-main ke Karawang dan di perusahaan dari om saya di mana dia bekerja. Mereka minta saya melayani di sana. Dan saya sadarkan kalau karyawan-karyawan itu tidak semuanya Pantekosta juga. Tidak semuanya karismatik, gabungan. Mau yang Katolik bahkan ada di sana. Dan itu adalah suatu atmosfer yang sangat berat. Saya tetap ingat bahwa itu adalah khotbah saya yang paling jelek, paling kering, paling tidak ingin saya perpanjang. Saya ingin cepat-cepatnya selesai. Dan saya merasa gagal. Tetapi seminggu kemudian setelah ibadah, setelah saya melayani, minggu depannya ada ibadah lagi. Di sana ada kesaksian. Bahwa seandainya saya tidak datang ke persekutuan dan mendengar firman, saya bunuh diri. Bukankah satu orang yang diubahkan dan diselamatkan itu sudah lebih dari cukup? Oleh karena itu jangan percaya kepada tipuan-tipu muslihat iblis. Selama hubungan kita benar dengan Tuhan, Anda mau merasakan orang cuek kepada Anda, jangan peduli. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah kebenaran kita. Bukan apa yang dikatakan orang lain. Kembali pada pembahasan kita. Ayat yang ke-7.
pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ngerti atau tidak mengerti, itu pelayanan dari loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Wow. Ini pernyataan yang sangat dalam dari Paulus. Bahkan pelayanan, lihat di sini bahwa pelayanan yang mematikan. Pelayanan di mana Musa mendapatkan dua loh batu itu disertai kemuliaan Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan itu nyata melalui muka dari Musa yang begitu bercahayanya. Dan Paulus katakan, kalau pelayanan yang memimpin pada penghukuman saja disertai dengan kemuliaan Allah, apalagi pelayanan yang memimpin pada kehidupan, pasti kemuliaan Allah lebih besar lagi. Bahwa orang-orang yang mempunyai pelayanan besar sekarang dan kita melihat kok bisa ya. Dia punya pelayanan begitu besar. Padahal tidak ada mujizat sekarang, tidak ada kesembuhan, tidak ada apa. Hei, orang itu mengalami semua yang kita lihat sekarang. Pasti karena di awal pelayanannya, dia mengalami kemuliaan Tuhan. Awalnya. Musa pun seperti itu. Yang terjadi adalah pelayanan Musa yang disertai dengan kemuliaan Allah, Alkitab katakan, sinar di wajah dari Musa itu ditutupi. Seringkali orang-orang setelah kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka tidak mau mendengar kata-kata orang yang menghujat, yang menyepelekan. Kok liar ya? Kok kalau dari Tuhan tidak mungkinlah seperti itu. Masa teriak-teriak? Kita kehilangan anak kita saja bisa teriak-teriak kan? Kalau kita tahu bahwa kita salah dan kesalahan kita membuat kita mungkin gagal, kita rugi, kita bangkrut. Bukankah seringkali kita juga teriak-teriak? Kalau kemuliaan Tuhan menerobos hatimu, menyadarkan betapa parahnya dosa kita, memangnya kita tidak teriak-teriak? Dan untuk menjaga supaya ini tidak terjadi, muka Musa ditutupi. Kemuliaan Tuhan ditutupi. Buat aturan yang baku, kita harus tertib. Kita harus sopan. Tertibnya versi Tuhan atau versi manusia? Sidang jemaah. Ketika kemuliaan ini ditutupi, yang terjadi Alkitab katakan, kemuliaan itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Dan muka Musa tidak bercahaya lagi. Selama kemuliaan Tuhan ditutupi, dibatasi, itu tidak akan stagnan seperti yang kita batasi itu, tetapi itu akan semakin merosot dan kemudian lenyap. Dan setelah lenyap, maka jiwa pemberontak dari umat Israel itu kembali bangkit. Sidang jemaah, siapa bilang kita mengurangi waktu-waktu ibadah dan waktu-waktu saat teduh kita dengan Tuhan tidak punya efek apa-apa? Itu akan membuat engkau kering. Sifat-sifat lamamu akan bangkit kembali. Oleh karena itu berhati-hatilah, ini akhir zaman. Tetapi sebaliknya,
pelayan perjanjian baru yang bisa bergerak dengan leluasa, mengakui ini Tuhan, bukan kami. Maka kemuliaan Tuhan akan semakin besar. Akan semakin besar. Orang-orang yang dahulu sudah tidak tahu lagi apa yang diperbuatnya. Dan ketika Tuhan menerobos dalam kehidupanmu, dan kau menyadari ini Tuhan, maka kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu selanjutnya akan semakin besar. Akan semakin besar. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Banyak bahkan orang Kristen yang mengatakan umat perjanjian baru pun ternyata hidup dengan gaya perjanjian lama. Mereka pelayanan. Tetapi sungguh-sungguhkah kesanggupan mereka untuk menjadi sibuk itu adalah pekerjaan Allah? Sungguh-sungguhkah? Sungguh-sungguhkah? Ketika saya di Malaysia, seseorang pagi-pagi ternyata ada tidur di ruang tamu dan dia adalah orang Malaysia itu yang saya sudah pernah saksikan. Kemudian dia orangnya suka ketawa, istri saya ngomong-ngomong kemudian ayo kita sarapan. Dan dia ikut. Selesai sarapan kami ngomong-ngomong dan saya langsung katakan begini. Kamu sering mimpi ya? Mimpi dikejar-kejar untuk dibunuh, mimpi mengalami kecelakaan. Dan dia kaget, wah iya. Dan dia mulai cerita. Dan akhirnya menyelesaikan pembicaraan kami dengan pelayanan pelepasan. Dan orang itu sampai muntah dan muntahnya itu darah. Ya, luar biasa kan. Yesus memeteraikan perjanjiannya dengan darah. Suami istri memeteraikan perjanjiannya hidup sebagai suami istri, bukankah dengan darah juga? Ya, pecah keperawanan katanya, ya kan? Itu darah. Walaupun sekarang kan jarang ini dihargai. Kemudian banyak orang tidak mengerti bahwa tato itu merupakan perjanjian dengan setan. Bahwa setiap darah yang ditumpahkan melalui tato itu merupakan perjanjian bahwa kau tunduk pada setan. Ngerti atau tidak ngerti. Anda kan tanda tangan perjanjian, Anda ngerti atau tidak ngerti kan biasanya panjang kan. Kemudian kalau sampai itu sebenarnya menipu Anda, kemudian Anda kata, tapi saya tidak ngerti. Tetap dihukum atau tidak? Tetap. Sudah ada tanda tangan. Darah yang ditumpahkan itu. Sering kali juga saya melayani pelepasan. Dan saya melihat walaupun kadang agak banyak, kadang hanya setitik darah yang mereka muntahkan. Oh ternyata perjanjian dengan setan juga harus ada darah yang ditumpahkan. Ya. Nah Anda bisa bayangkan saya ke Malaysia hanya sebagai orang yang mau mendengarkan seminar. Tetapi lihat bahkan di sela-sela itu pun Tuhan pertemukan kami dengan orang yang perlu dilayani pelepasan. Bukankah saya harus berani mengakui bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah? Oleh karena itu, betapa luar biasanya ketika kita membiarkan diri kita itu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Dikatakan, lihat. Jangan minder menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Karena Musa saja bisa begitu dahsyat sebagai pelayan perjanjian lama. Apalagi kita. Karena Paulus katakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Wow. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia,
jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sidang coba kita lihat, mau Musa, mau Daud, mau siapapun yang mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Paulus katakan, itu dulu. Kemuliaan itu memang besar di zaman dahulu, tetapi di zaman kita sekarang, kemuliaan itu tidak sebanding. Itu terlalu kecil. Kemuliaan yang kita akan alami, kemuliaan Tuhan yang sekarang ini jauh lebih besar. Kalau Anda berkata kemudian begini, di satu sisi tentang mujizat, Musa membelah laut. Kalau sekarang kita belum mengalami hal yang besar dan dibandingkan dengan Musa membelah laut, berarti bukan Tuhan yang salah. Karena kemuliaan Tuhan yang lebih besar itu disediakan untuk kita sekarang. Seandainya Musa tidak mengedangkan tongkat, sekalipun Tuhan mempunyai kuasa yang akan dinyatakan, Tuhan tidak bekerja. Demikian pula kita harus menyadari kemuliaan Tuhan zaman sekarang itu sangat besar, lebih besar dari kemuliaan di perjanjian lama. Yang jadi masalah, apakah ada orang juga yang akan mengedangkan tongkat dengan penuh iman bahwa laut itu pun akan terbelah. Seringkali kita mengatakan itu bukan bagianku, itu orang lain, itu bukan bagianku, itu seharusnya hamba-hamba yang Tuhan yang diurapi. Kemuliaan yang jauh lebih besar sudah disediakan. Adakah orang yang mau mengangkat tongkatnya untuk Tuhan, supaya Tuhan bekerja? Itu saja. Secara kerohanian, membuat orang hidup dalam kebenaran walaupun karena takut, ya, karena takut dihukum, itu sudah mulia. Bandingkan dengan kita sekarang, tanpa hukum kita hidup dalam kebenaran, betapa jauh lebih mulianya. Itu karena mereka takut dihukum, tetapi kita sekarang tidak takut akan penghukuman, dikatakan. Karena kalau kita masih takut dengan penghukuman, tidak ada kasih Allah dalam kita. Ya. Kita melakukan dan hidup dalam kebenaran tanpa hukum karena kita mengasihi Tuhan. Bukankah itu jauh lebih mulia? Sidang jemaat, pikirkan itu. Kemuliaan yang jauh lebih besar sudah tersedia. Hanya di perjanjian lama Tuhan menemukan Musa. Di perjanjian lama Tuhan menemukan Daud. Walaupun di tangannya hanya umban. Saya mau tekankan begini, Tuhan menyediakan banyak umban. Tetapi siapa yang berani memegang umban itu dan menggunakannya? Hanya Daud. Demikian pula, jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bergerak? Kenapa Tuhan belum menyatakan kuasanya? Kemuliaannya sudah tersedia. Jauh lebih besar dari perjanjian lama. Hanya orang yang mau bergerak dalam kemuliaan Tuhan itu. Sedikit atau bahkan belum ada yang berani bergerak. Jangan bernostalgia juga. Karena kemuliaan sekarang dan yang akan datang jauh lebih besar. Jangan terlalu merindukan hal-hal yang dulu supaya terjadi lagi. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah kalau Tuhan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dahulu, Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukannya dahulu. Hanya kuncinya menyediakan diri untuk intim dengan Tuhan dan diurapi. Tanpa keintiman, tanpa Anda ada di bawah otoritas,
Anda tidak akan mengalami pengurapan. Kepada siapa Anda menundukkan diri, maka itu akan menentukan pengurapan juga yang akan Anda terima. Kita lihat, sebab jika yang pudar itu ayat yang ke-11, disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu, disertai kemuliaan. Wow. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Lihat di sini, seperti yang saya katakan tadi. Kemuliaan Allah itu sudah tersedia. Beranikah kita bertindak dengan penuh keberanian? Ya. Kemuliaan itu sudah tersedia. Kemuliaan yang jauh lebih besar dari kemuliaan perjanjian lama, itu sudah tersedia. Beranikah kita mempunyai pengharapan yang sebesar itu? Dan bertindak dengan berani. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, bahwa kemuliaan Allah itu lebih besar daripada yang dahulu, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Wow, kami bertindak dengan penuh keberanian. Berapa banyak dari kita untuk mengusir setan takut, untuk mendoakan orang sakit takut tidak sembuh. Sudah, doakan aja. Tuhan yang bertindak nanti. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah dikatakan. Ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Anda lihat di sini bahwa betapa sukarnya orang-orang perjanjian lama, orang-orang zaman sekarang dengan pola pikir perjanjian lama untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Kristus dikatakan yang dapat menyingkapkannya. Jadi bahkan perdebatan demi perdebatan Kristen Islam. Walaupun mungkin yang satu katakan saya yang menang. Yang lain katakan saya yang menang. Tetapi sukar sekali untuk melihat orang yang kalah pun bertobat. Kenapa? Selubung itu tetap ada. Saya pernah katakan kepada seorang Islam yang datang pada kami. Kenapa? Di dalam Alkitab dan dia lebih hafal dari saya loh. Kok dikatakan begini-begini? Tunggu lihat ayatnya dan saya lihat. Dia tidak usah buka Alkitab, dia sudah hafal. Pada akhirnya saya katakan begini. Kamu mau sepandai apapun, tidak akan bisa menerima kebenaran firman ini. Tanpa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau? Dan dia katakan enggak. Dan kami pergi. Dia pergi. Dan kuncinya adalah Kristus yang menyingkapkan kebenaran. Tanpa Kristus engkau tetap tidak ngerti apa-apa. Kurang pandai apa Paulus? Tanpa Kristus dia tidak ngerti apa-apa. Dia berpikir dia membunuh orang-orang Kristen, menghukum orang-orang Kristen adalah kebenaran loh. Dia tidak ngerti apa-apa. Baru ketika Kristus menyatakan diri kepadanya, dia baru ngerti. Yang dulu salah, ternyata yang benar ini. Berapa banyak orang merasa benar walaupun salah? Saya mau katakan, berapa banyak orang yang merasa benar walaupun dirinya kecewa. Kenapa? Karena mereka perjanjian lama. Tanpa Kristus menyingkapkan, mereka tetap merasa benar walaupun salah. Sangat mengerikan. Ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Kan kasihan kan, mereka rajin loh. Mereka rajin tapi tetap ada selubung, tetap tidak ngerti kebenaran. Mereka berpikir mereka hidup dalam kebenaran. Mereka mencari kebenaran tapi mereka tidak pernah hidup benar.
Ada selubung. Yang salah dianggap benar bahkan kan. Yang benar kemudian dicomot-comot jadi tidak benar juga. Tetapi apabila hati seorang berbalik, nah ini kan kuncinya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Smith Wigglesworth berkata, gereja terlalu banyak mengkhotbahkan kasih, 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 kasih. Sampai dalam taraf mengasihi orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak bertobat. Dari awal kekristenan, berita yang seharusnya disampaikan adalah pertobatan. Dia bilang, tanpa pertobatan tidak ada kuasa. Dia bilang, wow, lihat di sini. Tanpa pertobatan tidak ada kuasa yang akan didemonstrasikan. Artinya pada akhirnya tanpa kekudusan tidak ada kuasa. Yesus masuk ke dalam bait Allah dan dia membersihkan bait Allah itu. Penuh dengan kemarahan. Dia pakai cambuk. Tapi setelah itu dikatakan berbondong-bondong orang sakit dan disembuhkannya. Tanpa pertobatan tidak ada kuasa. Tetapi dari sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Dikatakan. Pelayanan ayat 16. Maaf. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Lihat di sini bahwa di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada di dalam hati kita, kita akan merdeka. Kita akan mudah hidup benar. Kita tidak akan jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak akan terikat oleh kebiasaan-kebiasaan jelek. Di mana ada roh dan roh itu ada di dalam kita, maka kita akan merdeka. Kalau roh Allah ada di gereja ini, gedung gereja ini, maka jemaat yang ada di sini juga dimerdekakan. Itu saja. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, itu menandakan memang tidak ada roh Allah. Atau memang kita tidak mau roh Allah itu intervensi kita. Dan kita terus ada dalam keterikatan. Ayat terakhir di sini dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa? Karena kemuliaan itu tidak akan berkurang. Karena kemuliaan itu tidak menakutkan. Satu, kemuliaan itu tidak menakutkan. Kemuliaan itu tidak akan berkurang. Sehingga tidak perlu diselubungi. Tidak perlu ditutup-tutupi. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu tidak akan stabil sama terus. Tetapi kemuliaan itu akan semakin besar. Ya. Ada orang bekerja kan, kalau ingin gaji naik, Anda harus sekolah lagi. Baru gaji naik. Sama. Untuk kita terus diubahkan oleh Tuhan. Kan itu bukan kemampuan kita sendiri. Kemuliaan Tuhan tingkat tertentu akan membuat kita diubahkan sampai tingkat tertentu. Untuk diubahkan lagi, kemuliaan itu harus semakin bertambah dan kita diubahkan. Kemuliaan itu semakin bertambah dan kita diubahkan. Sehingga jangan heran, Rasul Paulus sampai dalam level pakaiannya saja itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jangan heran kalau sampai Rasul Petrus saja, bayangannya saja bisa menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Kenapa? Karena kemuliaan itu semakin bertambah. Kita pun akan terus diubahkan. Diubahkan. Kita sempurna, iya, untuk waktu ini sempurna. Tetapi kesempurnaan waktu sekarang tidak bisa kita katakan sempurna di hari esok. Kecuali
kita mengalami kemuliaan Tuhan yang baru, yang semakin bertambah. Baru kebenaran kita sempurna, keserupan kita pada hari esok itu. Tetapi selanjutnya lagi kita butuh kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga keserupaan kita dengan Kristus terus terjadi, terus terjadi. Dan jemaah, terjemahan lain mengatakan di sini, dalam kemuliaan demi kemuliaan. Di sini kita membaca dalam kemuliaan yang semakin besar. Ingat, pelayanan pada loh-loh batu, walaupun disertai kemuliaan. Kemuliaan itu semakin merosot. Tetapi pelayanan pada loh-loh hati, pelayanan perjanjian baru, sama disertai kemuliaan, tetapi kemuliaan itu akan semakin bertambah. Jadilah pelayan-pelayan perjanjian baru, dan untuk menjadi pelayan perjanjian baru, kita butuh pengurapan dari Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan mencurahkan pengurapannya atas hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.